Saya perkenalkan pembicara kita yaitu Bapak Dr. Yohanes Kondowardaya, bekerja di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Beliau lahir di Malang ya, Januari 22, 1982. Di sini beliau bertempat tinggal di Gunung Soputan dan beliau sudah menikah ya. Kemudian beliau telah menempuh pendidikan di Universitas Airlangga Surabaya dan melanjutkan kemudian di neurologi spesialis di Universitas Udayana Denpasar, juga mengambil Biomedik Magister di Universitas Udayana Denpasar. Itu sekilas tentang CV Dr. Yohanes. Kemudian ditampilkan slide berikutnya. Ini adalah tayangan workshop dan studi yang telah beliau jalani selama dari tahun 2016 sampai 2018. Oke Bapak Ibu, selanjutnya kita akan sambut bersama-sama Bapak Dr. Yohanes Kondowardaya. Silakan langsung naik ke panggung Bapak. Silakan beri tepuk tangan buat Bapak Dr. Yohanes. Baik, selamat malam. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada gabungan komunitas UMAS GBI Shalom yang saya hormati Bapak Jimmy. Terima kasih atas waktunya. Kemudian dari pihak manajemen Kasih Ibu, terima kasih. Baik, pada malam hari ini kebetulan saya ditugaskan oleh pihak Kasih Ibu Denpasar untuk sedikit sharing tentang apa itu tentang gangguan memori atau gangguan ingatan. Ya, mungkin Bapak dan Ibu pernah ada pengalaman, saudara, teman, atau melihat sendiri apa yang akan seseorang alami jika melalui gangguan ingatan. Gangguan ingatan tentu saja juga merupakan hal yang penting untuk fokus pada kualitas hidup, terutama pada manula, manusia usia lanjut. Ya, slide silakan. Jadi sedikit ilustrasi bahwa otak kita memiliki fungsi yang sangat sophisticated atau yang kompleks. Ya, otak manusia, otak binatang, kera memiliki kemiripan secara struktur, baik itu pada binatang, anjing, kucing, secara struktur anatomi mirip. Tapi pada hal fungsinya kita dibedakan. Ya, ada sebuah hal yang kita namakan dengan fungsi kognitif. Fungsi kognitif atau yang sering kita sebut adalah higher fungsional, itu yang salah satu yang membedakan kita dengan binatang, ya, karena nanti Bapak dan Ibu akan pelajari apa itu tentang fungsi kognitif itu sendiri dan gangguan pada fungsi kognitif yang cukup sering pada manula adalah gangguan memori itu sendiri, ya. Slide. Ya, ini adalah sedikit ilustrasi tentang anatomi otak itu sendiri dan apa itu fungsi-fungsinya. Otak kita bagi ada otak kanan dan otak kiri, ya. Masing-masing memiliki fungsinya sendiri-sendiri. Tapi secara garis besar, kalau kita melakukan penelitian pada 100 juta kasus, nah dipetakan seperti ini, ya. Jadi untuk fungsi otak kiri seperti berpikir logis, pengetahuan, bahasa, ya. Kemudian ada sains, kemampuan berhitung, ya, membaca, itu diatur oleh fungsi otak kiri. Sedangkan fungsi otak kanan lebih ke arah kreativitas, sosial, seperti itu, ya. Slide. Nah, ini tadi yang saya bilang, ini adalah salah satu yang membedakan otak kita dengan otak binatang. Otak binatang memiliki kemiripan seperti kemampuan untuk bergerak, kanan, kiri juga bisa, cuman binatang tidak memiliki yang namanya fungsi kognitif, higher cognitive function, ya. Apa itu fungsi kognitif? Fungsi kognitif itu terdiri dari 5 hal secara garis besar, yaitu yang pertama adalah atensi dan konsentrasi. Atensi adalah kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada satu titik. Seperti yang Bapak dan Ibu sedang kerjakan saat ini. Saat ini Bapak dan Ibu sedang menjalankan fungsi otak, terutama atensinya. Nah, ketika nanti misalkan ada gangguan, ada handphone, ada sebelahnya bicara, ya. Nah, Bapak Ibu bisa mengacuhkan. Itu yang kita namakan konsentrasi. Jadi atensi dan konsentrasi adalah kemampuan kita untuk memusatkan perhatian pada satu titik tertentu, ya. Kemudian yang kedua adalah fungsi memori. Nah, memori atau yang kita kenal dengan daya ingat, ya. Setelah ada rangsangan yang masuk ke otak,
kemudian kita menyimpan, dan suatu saat akan kita ambil kembali untuk kita keluarkan, ya. Kemudian yang ketiga adalah berbahasa, ya. Berbahasa itu juga salah satu kemampuan manusia, ya, untuk menjalin interaksi sosial, ya. Bahasa ini adalah salah satu hal yang sering cukup mengalami gangguan ketika mungkin Bapak dan Ibu pernah mendengar kata-kata stroke. Stroke atau gangguan pembuluh darah di otak paling sering mengalami pasien adalah gangguan berbahasa. Gangguan berbahasa ini nanti macam-macam, ya, ada bahasa spontan, bahasa pemahaman. Seperti saat ini saya sedang menggunakan kemampuan bahasa motorik saya. Saya ngomong, saya nerocos, nah Bapak dan Ibu diam. Tapi selain menggunakan atensi dan konsentrasi, Bapak Ibu menggunakan namanya bahasa sensoris, memahami, kemampuan memahami, ya. Kemudian yang berikutnya keempat adalah visuospasial. Visuospasial itu adalah kemampuan otak kita untuk membedakan dimensi. Kita memiliki tubuh kanan dan tubuh kiri. Pada binatang itu tidak mengerti, tidak memahami mana itu kanan, mana itu kiri, ya. Kemudian visuospasial itu juga persepsi kita terhadap ruang, ya. Beberapa contoh gangguan, ada pasien stroke, tidak ada kelumpuhan, tapi anehnya adalah kalau jalan selalu menabrak ke kiri, ya. Jadi daya nilai otak terhadap lingkungan sekitar, ya. Kemudian yang kelima adalah fungsi eksekutif, ya. Fungsi eksekutif ini lebih kompleks lagi, karena kenapa? Ini dipengaruhi oleh budaya, dipengaruhi oleh pengalaman, bagaimana kita menilai seseorang. Misalkan dari kecil kita diajari oleh orang tua kita memberikan sesuatu dengan tangan kanan, ya. Nah, ketika kita memberikan sesuatu dengan tangan kiri, pasti kita akan ditegur, ya. Makanya saya bilang ini adalah fungsi eksekutif. Kemampuan kita untuk menilai baik buruk tentang sesuatu, korupsi itu baik atau enggak. Nah, dari pengalaman itu kita menggunakan juga fungsi kognitif. Jadi kalau ada orang koruptor, ya mungkin perlu dicek untuk fungsi kognitifnya, ya. Nah, sayangnya adalah semakin tua, ini terjadi pada semua organ, bukan hanya otak, ya. Semakin tua, penurunan fungsi organ termasuk otak itu sendiri. Tulang ada osteoporosis, otot ada atrofi, otot kita mengecil, begitu juga pada otak, ya. Penurunan fungsi kognitif otak akan mengganggu fungsi kognitif yang ini tadi saya bahas, ya. Slide. Nah, kurang lebih gambarnya seperti ini. Ketika kita dilahirkan, otak akan seperti ini, ya. Ini yang kerutan-kerutan ini bahasa medisnya adalah sulcus dan gyrus, ya, rapat, ya. Nah, seiring dengan pertambahan usia, seperti ini modelnya. Kurang lebih seperti ini. Ini akan terjadi baik dengan ataupun tanpa kita sadari, karena kita memang diciptakan untuk menua, ya. Slide. Ya, sebelum membahas lebih lanjut tentang penyakit demensia, perlu diketahui bahwa ini ada pembagian apa itu definisi lanjut usia, ya. Lanjut usia adalah seseorang yang mencapai umur 60 ke atas, ya. Di mana WHO telah menjelaskan ada 4 pembagian, ada 45-59 adalah kelompok middle age, ya. Kemudian usia lanjut atau elderly biasanya antara umur 60 sampai 74 tahun, ya. Kemudian usia tua atau old 75 sampai 90, dan usia very old atau sangat tua adalah di atas 90 tahun, ya. Slide. Nah, proses menua atau kita sebut adalah aging process, ya. Proses ini merupakan proses alamiah. Tidak ada satu orang pun manusia yang mampu melawan proses penuaan ini. Memang kita diciptakan, dilahirkan oleh Tuhan, seperti itu siklusnya. Ada bayi, muda, toddler, anak-anak, dewasa, dewasa muda, usia lanjut, dan kita akan mengalami semuanya apa yang namanya aging process atau proses menua. Proses aging adalah menghilangnya secara perlahan, ya. Kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri dan mempertahankan anatomi dan fungsi normal. Kata kunci di sini adalah menghilangnya secara perlahan. Ya, jadi tidak ada penyakit usia yang hilangnya secara mendadak. Ya, misalkan pikun mendadak, itu sudah pasti kita curiga itu bukan demensia, tapi itu gangguan stroke. Ya. Kemudian kadangkala ini merupakan proses fisiologis. Proses fisiologis itu artinya apa? Ya memang begitulah kita diciptakan. Ya. Osteoporosis, penuaan pada tulang, ya
kita cuma mampunya minum suplemen tulang. Apakah dengan suplemen tulang akan kembali? Belum tentu jawabannya, ya. Kemudian perubahan fisiologis ini kadang disertai oleh penurunan fungsi organ, ya. Nah, kalau pada usia lanjut, otomatis akan meningkatkan kerentanan terhadap penyakit. Slide. Nah, penuaan dan kondisi sehat. Tentu saja sehat adalah idaman kita semua. Apapun kondisi kita, mau usia muda, dewasa, ataupun lansia sekaligus, kita pengennya sehat karena kita ingin menikmati hidup kita, ya. Proses menua itu sendiri dipengaruhi oleh genetik kita, ya, lifestyle dan lingkungan. Pada kondisi sehat, penuaan pada otak akan memberikan dampak, ya. Ini yang saya bilang dengan penurunan fisiologis. Jadi ini normal terjadi pada setiap lansia. Yang pertama adalah kesulitan untuk kondisi multitasking. Artinya apa? Multitasking itu misalkan ya, ada dulu waktu mudanya, dia bisa melakukan beberapa pekerjaan pada satu waktu. Contohnya, dia bisa menulis, mendengarkan, dan mengambil telepon. Itu bisa dikerjakan satu waktu. Nah, otomatis pada usia lanjut, kemampuan ini akan sedikit menurun. Ya, kadang dia cuma bisa satu pekerjaan. Kalau dipaksakan 2 atau 3 pekerjaan, otomatis auto reject di otak kita. Ya, otak akan memfokuskan pada satu titik pekerjaan. Misalkan ada satu orang ngomong, sebelahnya lagi ngomong. Tentu saja mungkin pada usia lansia kita nggak bisa tiga-tiganya ngomong. Ya, kita perlu fokus pada satu titik. Ya. Kemudian adalah kesulitan untuk menemukan kata, karena sulit kali. Kita mau ngomong apa, kita mikir dulu. Dipancing, oh iya ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah penurunan daya atensi dan konsentrasi. Ingat, atensi dan konsentrasi ini adalah fungsi kognitif kita yang pertama. Ya, otomatis atensi dan konsentrasi menurun, jadi kita tidak mampu lagi memusatkan perhatian. Perhatian kita kadang mudah teralih karena mungkin ada nyeri pinggang, ada kondisi-kondisi yang tidak nyaman, ya, nyeri persendian karena asam urat, sehingga kalau kita misalkan diskusi lupa karena atensi dan konsentrasi gampang teralih, ya. Slide. Nah, pada proses aging atau otak menua, ternyata kita itu masih mampu untuk meningkatkan kemampuan individu. Jadi kita masih mampu mempelajari hal-hal yang baru di umur 95 pun masih bisa. Ya, tentu saja speed, kecepatannya akan berbeda. Kalau kita umur 20 mungkin pelajari hal yang sophisticated komputer, kita langsung bisa. Umur 90 ya mohon maaf, agak pelan. Satu item satu hari, ya. Kemampuan individu bisa kita tingkatkan, mempelajari hal yang baru bisa kita tingkatkan, dan membentuk memori baru, ya. Kemudian yang keempat adalah meningkatkan perbenaran kata, ya. Ini kita masih mampu loh ternyata pada usia-usia lanjut. Slide. Nah, kembali saya singgung tentang tadi fungsi kognitif kita ada 5, ya. Cuman pada malam hari ini kita akan mengutamakan pada kemampuan memori itu sendiri, ya. Slide. Nah, sebenarnya kalau kita belajar tentang memori atau memahami bagaimana otak kita memproses sebuah memori, itu ibarat kata bayangkan aja dengan komputer. Ya, komputer ada monitor, ada CPU, ada keyboard, tempat untuk kita mengetik. Sama halnya dengan memori kita sendiri. Tentu saja yang pertama adalah encoding. Encoding itu artinya adalah kita berusaha memasukkan stimulus. Stimulus atau rangsangan seperti Bapak dan Ibu saya sekarang sedang kerjakan adalah Bapak dan Ibu berusaha memasukkan perintah verbal dari saya melalui telinga panca indera kita menuju ke otak. Nah, hal ini sedang Bapak dan Ibu kerjakan. Ya, ini yang kita namakan dengan proses encoding atau memasukkan data. Tergantung tipe dari apa yang mau kita masukkan. Sekarang bukan hanya mendengarkan, Bapak dan Ibu sedang melihat slide. Jadi, Bapak dan Ibu juga mulai memasukkan komponen visual, mata. Ya, jadi sudah ada 2 organ yang terlibat, telinga dan mata. Itulah gunanya panca indera kita untuk menangkap semua stimulus-stimulus yang bagi kita penting. Ya. Kemudian adalah proses semantik. Semantik ini adalah pengetahuan. Contohnya misalkan dulu kita diajari bahwa matahari terbit dari timur. Sehingga pada lansia misalkan kita ditanya matahari terbit di mana? Itu di timur. Itu adalah pengetahuan secara umum. Biasanya semantik ini pada kasus-kasus lansia masih bisa.
ya. Kemudian setelah proses memasukkan data atau encoding, berikutnya adalah menyimpan. Ya, bayangkan aja setelah kita ambil sesuatu, kita harus simpan di gudang. Kita simpan di rak-rak yang rapi, sehingga sewaktu-waktu jika kita membutuhkan, kita bisa melakukan retrieval atau mengambil kembali. Ya, proses ini sangat kompleks, tapi tanpa disadari, Bapak dan Ibu sedang kerjakan berulang. Ya, kompleks. Encoding, storage, dan retrieval. Ya, ini bukan sebuah hal yang harus dipaksakan. Ingat. Semakin kita stres, semakin kita memaksa diri kita ingat, semakin kita lupa. Ya, jadi proses ini ada banyak faktor. Pertama, faktor dari lingkungan. Kalau lingkungannya misalkan panas, tidak ada AC, tidak nyaman, otomatis atensi dan konsentrasi kita menurun. Mungkin apa yang saya berikan juga percuma, karena Bapak dan Ibu tidak bisa memfokuskan pada satu titik di sini. Ya, mungkin visualnya jelek, jadi tidak kelihatan. Nah, mungkin Bapak dan Ibu ada masalah dengan penglihatan, minus, plus, ya, jauh tidak kelihatan. Nah, ini juga sangat mengganggu juga. Ya, nah proses ini banyak kegagalan seperti tadi saya bilang itu. Kemudian proses storage, ya, storage ini menyimpan. Kalau misalkan itu tadi kita multitasking, diajak ngomong si A, diajak ngomong si B, diajak ngomong si C, kita maunya menyimpan semua, tapi otak kita tidak bisa. Satu kita simpan, yang kedua kita simpan, yang ketiga baru kita simpan. Ya, kalau semuanya masuk, ya, kalau pada usia muda yang memang sudah terbiasa multitasking bisa, tapi kalau pada usia lanjut, ya mohon maaf, ya, speed processing menurun. Kemudian retrieve ini kadang gini, ayo, apa ya, lupa, ingat, oh iya, dikasih petunjuk, oh ini, kuncinya di mana tadi? Oh iya, ternyata di rak toilet meja kita. Ya, ini adalah proses retrieval atau mengambil kembali. Ya, slide. Nah, dari semua tadi yang saya sebutkan, terbentuklah sebuah namanya memori. Memori itu kita bagi jadi 3, memori jangka pendek, memori jangka menengah, dan memori jangka panjang. Mengenai timelinenya, memori jangka panjang, contohnya Bapak dan Ibu mungkin masih mengingat orang tua kita, ya, namanya siapa, lahirnya di mana, umurnya berapa, ya, ataupun mohon maaf, misalkan orang tua kita ada kedukaan, meninggalnya kapan, kita masih mampu mengingat. Itu long term memory. Long term memory biasanya cukup aman. Kadang jarang ada orang yang terganggu dengan long term memory, kecuali kalau sudah demensia Alzheimer yang parah, ya memang dia akan melupakan semuanya. Ya, nah yang paling sering terganggu adalah komponen short term memory. Short term memory atau memori jangka pendek, seperti Bapak dan Ibu sekarang sedang lakukan. Kalau Bapak dan Ibu sekarang sedang mendengarkan materi ini dan melihat visualisasi ini, Bapak dan Ibu sebenarnya ingin membentuk namanya short term memory, memori jangka pendek. Memori jangka pendek ini mudah dilupakan. Ya, misalkan Bapak dan Ibu mendengarkan, otomatis tidak mungkin 30 slide ini Bapak dan Ibu bisa pahami semua. Paling cuma 1-2 slide yang menurut Bapak dan Ibu menarik, itu Bapak dan Ibu kan simpan. Ingat, komponen memori tadi juga ada faktor dari psikologis kita. Kalau kita tidak suka, oke, orang tersebut saya tidak suka dengan pembicaranya, jelek, otomatis otak kita akan membuang, delete. Tapi kalau Ibu merasa, ini penting untuk saya, maka dari itu Bapak dan Ibu akan berusaha untuk menyiapkan, memfokuskan diri dan menerima memori ini. Ya, short term memory, middle term, and long term memory. Ya, proses ini terus berulang-ulang. Short term bisa menjadi middle term dengan cara apa? Diulang-ulang. Makanya kalau Bapak dan Ibu mungkin pernah ketemu orang tua kita, ada yang sering nanyanya berulang-ulang. Sudah makan belum? Nanya lagi. Itu sebenarnya adalah usaha dari Bapak dan Ibu kita untuk membuat short term menjadi middle term. Ya, dengan pengulangan-pengulangan, ya. Slide. Ya, sehingga kalau memori ini terganggu, kita harus bedakan. Jadi ini yang saya kerjakan di praktek kita, ya, adalah kita harus melihat, misalkan pasien datang dengan gangguan lupa. Simpelnya, saya selalu melihat pertama gini, pasien tersebut datang sendiri
atau diantar. Itu sudah clue-nya. Kalau pasien mengaku gangguan memori tapi datang sendiri, kemungkinan gangguan memorinya masih ringan. Kenapa? Ya karena pasien bisa menceritakan dirinya sendiri. Nah, kalau pasien datang berdua, kita lihat yang aktif yang siapa. Kalau penunggunya yang lebih aktif, kemungkinan betul memang ada gangguan memori, bisa sedang, bisa berat. Tapi kalau datang berdua, yang cerita malah yang usia lanjut, bisa menceritakan dirinya, kemungkinan itu memori ringan. Karena kenapa? Masih bisa ngomong, masih bisa cerita, masih bisa mendescribe, menceritakan apa keluhannya, berarti masih ringan. Ya. Nah, ini kita bagi menjadi 3. Namanya AAMI atau Age Associated Memory Impairment. Singkatnya adalah lupa wajar. Ya. Lupa wajar atau bahasa lainnya adalah forgetfulness atau mudah lupa. Nah, forgetfulness atau mudah lupa ini termasuk kondisi fisiologis. Ini yang saya bilang, kita harus membedakan seseorang apakah ini memangnya normal, lupa normal pada usia lanjut, atau lupa yang abnormal pada usia lanjut. Simpelnya ya seperti tadi, mulai datang kita lihat gaya ngomong, kita lihat bagaimana pasien mengutarakan keluhan, kita lihat semua. Ya, kita harus lihat, bedakan ini. Forgetfulness. Ini lupa yang wajar. Jadi tidak usah khawatir, ya memang sudah lupa dan tidak ada masalah biasanya. Ya, ini terjadi pada lansia. Kemudian biasanya kalau dikasih petunjuk langsung bisa merecall. Tadi 3 proses tadi itu ya. Kemudian biasanya ini bagian dari proses penuaan. Ini kita tidak bisa lawan. Ya. Nah berikutnya kita bedakan jadi lagi namanya MCI atau Minor Cognitive Impairment. Ini sudah termasuk pikun yang tidak normal atau pikun patologis. Apalagi kalau Bapak Ibu dengan nama demensia. Ya. Yang jelas kalau pada MCI ini kalau dipancing ya, kita kasih pancingan, pasien kadang bisa, kadang enggak. Ya. Tapi secara overall ADL ini adalah kemampuan pasien tersebut untuk activity daily living. Pasien masih bisa masak, pasien masih bisa mandi, pasien masih bisa kemanapun sendirian. Ya, ini kita bilang dengan kondisi lupa, tapi harus hati-hati. Ini sudah mulai bahaya, apalagi kalau ke demensia atau lupa yang memang sudah sangat mengganggu kemampuan kemandiriannya. Jadi tergantung terus, ya, makan disiapkan, mandi dimandikan, disuapin semuanya, pokoknya disuapin. Ya. Nah 3 hal ini yang Bapak dan Ibu mungkin secara kasat mata, secara kasar kita harus sudah melihat. Ini lupa yang normal, lupa yang abnormal. Kalau lupa abnormal yang mana ini? Demensia kah atau baru MCI? Slide. Nah, AMI atau lupa normal ya, cirinya biasanya mudah lupa pada nama benda, nama orang. Ini termasuk dengan short term memory, memori jangka pendeknya sering kali terganggu ya. Kemudian ada gangguan dalam mengingat kembali, gangguan dalam mengambil kembali informasi. Tapi kalau dikasih clue biasanya akan lebih mudah. Pasien bisa tahu, oh ini mic, fungsinya untuk ngomong. Oh ini pointer untuk menunjuk. Jadi kadang tahu fungsinya tapi lupa nama bendanya. Dikasih petunjuk pulpen seperti itu ya. Slide. Ini sudah termasuk ke lupa patologis atau minor cognitive impairment. Ada gangguan memori, ya. Ini termasuk abnormal, ya. Tapi tidak ada demensia. Bapak dan Ibu harus bedakan antara demensia dengan gangguan memori. Kalau demensia, slide. Ini sudah berat, ya. Selain lupa, juga akan mengganggu activity daily living atau kemampuan sehari-harinya, ya. Menurun, bukan hanya memori, kadang kemampuan bahasanya. Jadi pasien-pasien misalkan kalau Bapak dan Ibu pernah dengar namanya demensia Alzheimer, pasien tersebut penampilannya adalah 1 pasti tidak banyak ngomong. Yang kedua tidak banyak gerak. Ketiga diem terus, diajak ngomong sepatah kata, miskin kata. Nah hati-hati kalau sudah seperti itu, mungkin sudah masuk ke kondisi demensia. Pasien tidak bisa mandi berhari-hari, ya kalau nggak disuruh mandi tidak akan mandi. Itu ciri khasnya. Jadi sudah melupakan semuanya, termasuk kemampuan untuk menjaga dirinya sendiri. Nah, kalau sudah ada seperti itu, kita harus hati-hati dengan yang namanya demensia. Ya, slide.
Tanda-tandanya adalah kemunduran fungsi memori, kesulitan untuk hal yang baru, ya, seperti tadi saya bilang, sulit menemukan kata yang tepat. Slide. Nah, tadi saya bilang ada MCI dan ada demensia. Demensia itu sifatnya irreversible atau kita tidak bisa lakukan apa-apa. Jadi kalau sudah masuk ke kondisi demensia, sudah tidak ada obat, tidak ada teknik apapun di dunia ini yang mampu mereversal atau mengembalikan. Tapi pada kondisi MCI, ini kondisi perantara. Kita cegah dari kuning ini, jangan sampai ke yang merah. Ya, dan kadang pada kondisi MCI ini kita bisa kembalikan lagi. Jadi pasien lebih baik lagi kondisinya. Maka dari itu, kondisi MCI ini perlu kita perhatikan sedini mungkin. Slide. Ya, kasus demensia yang paling banyak yang kita namakan dengan demensia Alzheimer. Ya, ini saya ambil dari website Kemenkes. Mungkin Bapak dan Ibu nggak terlalu jelas ya, mungkin nanti bisa dimintakan di belakang untuk slide-nya. Tapi ini bisa diakses di website-nya Kemenkes ya. Tanda-tanda dari demensia Alzheimer. Yang pertama adalah gangguan daya ingat, mulai mudah lupa, mengulang-ulang pertanyaan ya. Kemudian sulit fokus, seperti tadi saya bilang, sudah tidak bisa fokus. Yang slide. Nah, kemudian sulit melakukan kegiatan yang familiar. Jadi pasiennya punya hobi, hobinya adalah ngisi TTS misalkan. Sampai tidak bisa lagi melakukan TTS, hobinya masak, tidak bisa masak. Hobinya jalan-jalan, sudah lupa. Ya. Kemudian disorientasi, bingung. Ini pintunya di mana, ini di mana ya. Kadang makanya kasus-kasus demensia ini seringkali adalah orang hilang. Orang tua ditemukan hilang. Nah, seringkali ini penyebabnya. Tidak tahu arah pulang, nggak tahu rumahnya di mana, namanya siapa, nama anak juga siapa, nggak tahu semua. Kemudian adalah yang ketiga adalah sulit memahami mana itu kanan, mana itu kiri. Kadang makan kebalik-balik, garpu di kanan, ya sendoknya di kiri, ketukar-tukar semua. Baju ke depan, celana di atas, baju di bawah, lupa. Slide. Gangguan berkomunikasi, karena apa? Miskin kata. Jadi topik pembicaraannya tidak panjang-panjang. Misalkan kalau pasien ingat makan ya ditanya, makannya kapan? Sudah dijawab. Tanya lagi, makannya kapan? Makannya kapan? Padahal sudah makan, piringnya sudah 3. Nanya lagi, makannya kapan? Miskin kata. Jadi fokusnya cuma dimakan, makan aja. Ya. Kemudian yang ketujuh adalah menaruh barang tidak pada tempatnya. Nah, jam saya kamu ambil ya, jam saya kan di sini, padahal enggak, jamnya di sana, ya, karena tanpa disadari lupa, naruh barangnya sembarangan, ya. Kemudian yang ke-8 adalah salah membuat keputusan, executive function, menilai baik buruk, ya. Slide. Menarik diri dari pergaulan, jadi pasti kelihatannya adalah pasiennya diem, enggak mau ngapa-ngapain, enggak mau bersosialisasi, ya. 10 adalah perubahan perilaku dan kepribadian. Kadang, biasanya, ini kemarin kebetulan ada kasus juga agresif. Dari yang awalnya orang tua kita santun, kadang kita diludahi, kadang tiba-tiba kita dijambak, kadang tiba-tiba ada asisten rumah tangga baru, dilempar sandal, dilempar batu. Ya, sebenarnya bukan maunya beliau sih, cuman karena itu dah proses demensia yang membuat perubahan perilaku menjadi agresif. Ini juga salah satu hal yang cukup sering dikeluhkan dari anak-anaknya. Mama saya kok jadi kayak gini ya, suka meludah, ngomong kotor, misuh-misuh. Nah, awas, ingat, hati-hati ya. Slide. Nah, ini adalah proses bagaimana tadi yang namanya kondisi MCI atau mild cognitive impairment atau kondisi antara sampai ke kondisi severe Alzheimer yang sampai sudah berbaring di tempat tidur tidak bisa ngapa-ngapain. Ini butuh proses. 7 tahun, 2 tahun, 2 tahun, total mungkin sampai 10, 20 tahun. Ya, kalau sudah kondisi seperti ini, mild Alzheimer pun sebenarnya sudah kondisi yang kita tidak bisa mereversal. Kita tidak mau diberikan obat-obatan juga percuma. Yang jelas, kita akan berusaha memperlama. Kalau misalkan tanpa terapi, durasinya 2 tahun, kita bisa memprolong 4 tahun, 5 tahun, tapi kita tidak bisa mengembalikan ke kondisi sebelumnya. Ini memang sudah nature-nya seperti ini, ya. Slide. Nah, sehingga bagaimana caranya sekarang? Di usia muda kita, 40, 50, 60, persiapan 70, persiapan 80, apa yang kita kerjakan?
kita bisa mengintervensi dari kondisi lingkungannya. Dengan cara gimana? Yang pertama adalah makan makanan sehat, healthy eating. Kita harus sadari, usia muda 20, 30, mungkin kita suka minum Sprite, manis, ya, karbohidratnya kita tinggi, tapi seiring dengan usia, karbohidrat itu juga merupakan toksik atau racun bagi tubuh kita, ya. Kemudian rutin berolahraga. Ada penelitian yang ngomong bahwa kita bisa memprediksi seseorang dari kemampuan geraknya. Kita lihat aja 100 meter berapa menit, semakin cepat menunjukkan bahwa fungsi otaknya semakin bagus. Nah, kalau sama-sama seumuran kita bandingkan 100 meter pelan sekali. Nah, harus hati-hati. Ya. Kemudian adalah tetap menjaga supaya brain kita tetap aktif. Makanya Bapak dan Ibu sering biasanya, dulu saya adalah pemimpin perusahaan. Begitu saya pensiun, memori saya jadi turun. Karena apa? Waktu kita aktif, kita terpapar pada berbanyak stimulus. Ada pekerjaan, ada stresor, ada anak buah, ada yang lain-lain, sehingga kita keep aktif, tetap berusaha, ya. Dan ini kondisi akan menurun. Jadi tetap mengusahakan kita aktif, bergerak, berpikir, ya. Nah, kemudian yang keempat adalah social connection. Zaman sekarang mungkin dengan adanya sosmed, kita bisa membentuk grup lansia, kita bisa curhat. Tapi kadangkala di grup itu bisa tengkar sendiri. Waduh, malah stres sendiri, ya. Kemudian, nah ini yang paling penting adalah tidur. Tidur ini akan juga jadi problem. Seiring dengan usia lanjut, jam tidur kita berkurang. Ya, saya biasanya kalau saya pribadi sekitar 5-6 jam. Suka atau tidak suka, 6 jam, 5 jam mesti bangun. Ya itu memang normalnya saya. Bapak dan Ibu mungkin bervariasi, ada yang 3-4 jam, tapi yang jelas kalau kurang dari 3 jam, itu memang kurang. Ya, tidur ini kita perlukan. Semakin bagus tidur seseorang. Kemarin ada pasien saya umur 90, tidurnya 8 jam. Kagum saya. Ternyata memorinya bagus, walaupun secara fisik sudah bungkuk, pakai kursi roda, pakai tongkat, karena ototnya mengecil, lututnya ada osteoartritis, tapi ngomongnya, memorinya semua bagus semua. Ya, ternyata kuncinya adalah salah satunya adalah tidur. Ya, slide. Nah, kemudian yang ini harus kita hindarkan, ya, kecelakaan, trauma kepala terbentur, ya, alkohol. Nah, ini seringkali yang meracuni atau gangguan memori pada usia muda. Mungkin Bapak dan Ibu pernah ada saudaranya yang mungkin mengalami atau tersangkut narkoba. Pasien-pasien dengan narkoba, kalau kita teliti, umur 30, memorinya seperti umur 60. Nah, ini salah satu yang merusak generasi bangsa. Smoke, merokok, dan hereditary disease, artinya adalah mungkin ada kencing manis, ada kolesterol, ada hipertensi. Ini juga faktor-faktor perusak dari otak, ya. Kemudian beberapa obat-obatan, ini tadi saya bilang narkoba, narkotik, golongan obat tidur, golongan benzodiazepin, mungkin Pak dan Ibu pernah dengar nama alprazolam. Beberapa kasus kalau kita minum jangka panjang secara berlebihan, ternyata menurunkan fungsi memori. Dan kemudian kondisi fisik yang lain, gangguan jantung. Kemudian jangan salah, ada yang namanya dengan sleep apnea. Sleep apnea itu intinya adalah ngorok. Ternyata ada beberapa ngorok yang patologis, yang itu kita duga menyebabkan adanya gangguan memori. Ya, slide. Nah, sehingga ini kurang lebih kesimpulannya. Apa faktor risiko yang harus dihindari dan apa faktor pelindung yang harus dikembangkan. Yang di atas adalah yang harus kita hindari, yang di bawah ini harus kita tingkatkan, ya. Tidak mungkin kita bisa melawan namanya usia, memang kita sudah ditakdirkan seperti ini, ya. Tapi kita bisa memanipulasi lingkungan, ya. Yang merah ini harusnya kita hindari semua. Depresi, merokok, alkohol, obesitas, hipertensi, ya, penyakit stroke. Nah, yang biru harus kita tingkatkan, ya. Sehingga tujuan kita adalah bagaimana aging, menua, dan tetap sehat. Slide. Nah, kurang lebih kesimpulannya adalah 10 hal ini kita harus menjaga mental kita, depresi, cemas, ya, nafas kita, ngorok, kemudian habit merokok, ya,
kemudian tetap aktif, pola diet, sosial, tetap aktif untuk belajar, tidur, status hidrasi, cairan juga penting. Yang terakhir adalah exercise, olah tubuh kita. Ya, ini kurang lebih kesimpulannya beberapa hal yang mungkin bisa membantu kita untuk memperlama atau menunda proses demensia. Sehingga simpulannya adalah demensia ini kondisi yang terakhir, di mana semua sudah menurun, memori menurun, bahasa menurun, kemampuan motorik menurun, ya, disertai ya tidak bisa ngapa-ngapain, tergantung pada caregivernya. Ya, ini kondisi ini yang harus kita hindari, tentu saja dengan mengenali sedini mungkin tadi. Ya, baik, slide. Ya, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Mungkin kalau slide-nya kurang begitu jelas, nanti mungkin bisa Bapak dan Ibu tanyakan ketika sesi tanya jawab. Baik, terima kasih. Shalom, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak atas pemaparannya Bapak Dokter. Oke, kalau gitu sekarang saatnya kita akan boleh bebas bertanya ya Bapak Ibu dari apa yang tadi dipaparkan, atau mungkin ada pengalaman pribadi ya yang tadi mungkin nggak ada disebut tapi ingin tahu apa jawabannya gitu, bisa Bapak Ibu tanyakan langsung di sesi tanya jawab ini ya. Nah, oke Bapak Ibu, sesi tanya jawab akan dipandu oleh Ibu Ayu Angelo. Saya persilakan Ibu untuk bergabung dengan Bapak Dokter yang akan memandu sesi tanya jawab kali ini. Oke, Bapak Ibu siap untuk bertanya? Saya akan beri ini sedikit ya, akan beri clue sedikit ya. Jadi ya Bu ya. Jadi nanti akan dipilih dari timnya Bapak Dokter Yohanes bagi penanya yang paling bagus ya. Saya akan juga amati penanya terbaik akan mendapatkan sebuah hadiah. Oke, silakan semangat untuk bertanya, bukan hanya hadiahnya tapi karena manfaat dari hal-hal yang ingin diketahui oleh Bapak Ibu. Oke, silakan Ibu Ayu dan Bapak Dokter. Terima kasih Mary, terima kasih Dok Yohanes sudah memberikan pemaparan tentang bagaimana kita supaya terhindar dari Alzheimer, apalagi demensia Alzheimer ya. Bapak Ibu tadi Mary udah mengatakan bahwa satu orang penanya terbaik. Menurut Pak Dokter ya, Dok ya, mohon dibantu. Baik, ya. Pertanyaan terbaik, ada satu hadiah yang sangat cantik di musim hujan. Ini ada payung di depan dari Rumah Sakit Kasih Ibu. Nanti akan Bapak Ibu boleh bawa pulang. Nanti boleh setelah mendapatkan payung mau diberikan ke saya juga boleh. Terima kasih. Saya mau bertanya terlebih dahulu, dari pemaparan tadi, siapa yang bisa menangkap apa yang sudah disampaikan oleh Pak Dokter? Boleh angkat tangan. Nggak ada yang mengerti? Atau bahasanya susah? Masih susah ya bahasanya tentang yang pemaparan tadi. Saya sekali lagi tanya, seberapa banyak Bapak Ibu bisa menangkap apa yang sudah disampaikan? Alzheimer itu pikun gitu. Jadi berapa banyak Bapak Ibu bisa menangkap? Silakan angkat tangan. Satu orang Pak Jimmy, dua orang. Yang lainnya sudah mulai Alzheimer. Saya berharap jangan Alzheimer ya, karena Bapak Ibu di sini pasti semua baca Alkitab. Kalau aktif baca Alkitab itu mengurangi pikun ya Dok. Dan itu sangat positif sekali manfaatnya. Boleh, saya silahkan untuk yang mau bertanya. Yang pertama boleh angkat tangan, nanti akan dibantu mic-nya di bawah. Silakan, itu di belakang ada yang angkat tangan, silakan. Namanya siapa? Baik, terima kasih untuk waktunya. Menjadi yang pertama, mungkin yang lain silahkan menyusul. Ya, perkenalkan nama saya Krisna. Ya, dari Sempidi. Ya, tadi sempat disinggung tentang untuk protecting brain ya, perlu menjaga asupan makanan ya. Nah, pertanyaan saya, apakah kopi mempengaruhi daya ingat seseorang? Ya, kopi ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, berapa lama sih kira-kira atau mungkin di rata-rata ya dari
tahapan-tahapan yang tadi disampaikan menuju ke demensia Alzheimer itu ya. Alzheimer. Ya, itu aja. Baik, terima kasih. Kalau masih ada yang mau mempersiapkan pertanyaan, silahkan ya. Mungkin dari pengalaman pribadi boleh, nanti Pak Dokter akan membantu. Baik, saya Dok mau jawab pertanyaan pertama dulu atau mau satu-satu dulu? Satu-satu, ya. Baik, supaya menghindari pikun. Kemampuan multitasking saya tidak begitu bagus, jadi saya berusaha memfokuskan supaya Pak Krisna bisa puas. Ya. Baik, untuk yang pertama tentang kafein. Ya, perlu diketahui kafein atau kopi itu adalah satu zat yang untuk meningkatkan kemampuan atensi dan konsentrasi kita. Jadi contohnya misalkan Bapak dan Ibu ngantuk, ngantuk saya. Ini malam-malam ada seminar lagi, materi berat lagi ya. Minum kopi. Supaya apa? Atensi dan konsentrasi kita terjaga. Jadi kalau dikatakan kafein mampu meningkatkan memori pada satu titik, iya. Karena atensi dan konsentrasinya kita tingkatkan. Tapi apakah harus kita minum kopi? Kalau kita bukan peminum kopi, jawabannya tidak harus. Ya, jadi kembali kepada lifestyle seseorang, kafein bukan harus atau satu-satunya. Ya, yang jelas berbeda dengan seperti omega 3, salmon. Itu salah satu alternatif yang lain yang mungkin Bapak dan Ibu suka, ya. Tapi kalau kopi dikatakan mampu meningkatkan memori, ya, karena dia meningkatkan kemampuan atensi dan konsentrasi kita. Otomatis dari mata merem, dari mata melek, ya tentu saja memori kita kan ada. Ya, jadi boleh kalau Bapak suka kopi, kalau yang tidak minum kopi, jangan kecil hati, masih ada makanan yang lain. Ya, dan kembali setiap orang berbeda. Ada orang yang memang dengan kencing manis, jadi konsumsi kafeinnya per hari harus dibatasi. Jadi untuk pola diet itu akan berbeda pada setiap individu. Yang jelas setiap dokter harus mempelajari profil seseorang sehingga mampu memberikan anjuran nutrisi yang sesuai. Ya, itu untuk masalah kopi. Yang kedua, berapa lama ya? Seperti tadi ada salah satu slide dari kondisi minor cognitive impairment atau yang kita bilang sudah mulai lupa patologis ke kondisi demensia Alzheimer itu butuh waktu 10-20 tahun. Ya, ini tanpa intervensi. Nah, tujuan intervensi di sini adalah dengan obat-obatan, dengan meningkatkan kemampuan sosial, seperti oleh tadi Pak Krisna katakan bahwa dikasih ibu ini kita juga concern terhadap usia lanjut. Kita punya playground untuk usia lanjut, penuh dengan aktivitas, penuh dengan interaksi. Itu juga salah satu upaya kita untuk tetap aktif, ya. Jadi rata-rata dari kondisi mulai ada tanda-tanda sampai ke demensia Alzheimer yang berat itu kurang lebih sekitar 10-20 tahun. Dan rata-rata kondisi awal dari gangguan memori ini munculnya umur 65, umur 70 tahun. Itu sudah mulai ada. Paling enggak lupa nama, lupa naruh barang, ya. Paling enggak di umur-umur itu 65-70. Tentu saja itu berbeda setiap genetik, setiap individu ya. Mungkin seperti itu. Bagaimana Pak Krisna? Mantap. Dok, itu kan minum kopi. Yang baik itu minum kopi dengan gula atau minum kopi saja, Dok? Tergantung seperti tadi saya bilang, setiap orang misalkan saya ditanya pasien kencing manis. Dok, boleh minum kopi enggak? Saya tanya, kopinya berapa lama? Kopinya berapa banyak? Nah, kalau yang dianjurkan 1 atau 2 itu cukup per hari. Terus kemudian jenisnya rata-rata sama. Cuman kadang kalau selalu saya anjurkan bahwa kopi saset yang mix, yang triple, ada creamer, ada sweetnya, itu memang nggak terlalu bagus. Karena apa? Kebutuhan kalori itu pada usia lanjut juga turun. Usia muda boleh kalori tinggi, pada tambah usia kalori kita harus semakin menurun. Kalau enggak, ya mulai sakit kencing manis, diabetes atau prediabetes. Ya, sehingga yang bagus ya kopi yang bubuk, kopi hitam. Ya. Baik Dok, terima kasih.
Semoga bisa ditangkap yang ini ya, bagi para peminum kopi dan calon peminum kopi. Kita masuk ke penanya kedua. Silakan tadi Bapak ya, perkenalkan nama, silakan. Baik, nama saya Owen. Ada 2 pertanyaan yang saya ingin sampaikan, dokter. Yang pertama, menyangkut pertanyaan yang pertama tadi ya, masalah kalau saya kebetulan saya hampir jarang minum kopi, tapi untuk konsentrasi saya biasanya nyemil, dok. Saya nyemil bisa konsen, dok. Itu yang pertama. Nah, apakah itu bisa menjadi alat untuk kita bisa tetap fokus? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, pertanyaan kedua itu yang sebetulnya saya agak sedikit terkejut dengan statement dokter tadi yang sempat nyinggung masalah ngorok, dok. Apakah itu bisa jadi maksud saya, pertanyaan saya tuh ngorok yang jenis seperti apa yang bisa disimpulkan, oh ini bisa lagi gejala demensia. Karena setahu saya kan ngorok tuh kadang-kadang kayak ada waktu kita tidur, posisi kita tidur kan seakan-akan ada cairan yang keluar naik gitu loh dari dalam tubuh, yang sehingga dia kayaknya kita tersumbat gitu loh. Itu yang saya rasakan. Dan kadang-kadang pernah ngalami gini, kita ngantuk tapi kita berusaha tetap berusaha untuk tetap melek ya, kita berusaha untuk tetap siaga, tapi kadang-kadang kayak ada nada ngorok gitu loh. Apakah itu juga termasuk gejala demensia juga? Itu aja, terima kasih. Silakan, dok. Ya, untuk yang kedua dulu, ngorok, mendengkur ya. Mendengkur itu ada yang kita bilang dengan mendengkur normal dan mendengkur abnormal ya. Karena mendengkur itu nanti ranahnya, kalau kita bicara lebih jauh tentang gangguan mendengkur, itu kita ngomong masalah sleep hygiene atau gangguan tidur ya. Kesehatan tidur itu penting. Nah, ada sebuah kondisi macam-macam gangguan tidur yang dikaitkan dengan snoring atau mengorok. Salah satu yang paling sering kita alami adalah sleep apnea. Sleep itu tidur, apnea itu adalah berhenti nafas. Jadi ciri khasnya biasanya gini, saya selalu ajarkan, mungkin ibunya kita ajarin, kalau bapak yang ngorok ibunya, Bu, tolong perhatikan ketika bapak tidur. 1, mengenai pola ngoroknya. Ngoroknya ini bagaimana? Kalau ngorok yang normal, ngoroknya itu terus konsisten. Dia tidak melemah, dia tidak melambat. Terus ya. Ya. Nah, kalau mengoroknya itu patologis atau kelainan, dia biasanya diawali oleh mendengkur kecil. Jadi ngoroknya itu bisa berirama dari yang pelan ke yang kencang. Berhenti, apnea. Jadi kelihatannya, loh, kok berhenti nafas? Ya, itu kelihatan. Biasanya istrinya bisa ngelihat, loh, habis ngorok kok berhenti nafas? Jadi tidur itu kayak orang lari maraton, Pak. Ya, itu kelihatan di situ. Karena ya mohon maaf, sleep apnea ini kadang terjadi pada usia muda juga, 20 tahun, 40 tahun. Dan salah satu kenapa kok usia muda bisa adalah faktor, mohon maaf, posisi badan kita. Kalau misalkan kita obesitas, risiko sleep apnea meningkat. Apalagi kalau leher kita pendek. Orang-orang yang memiliki leher pendek, lidahnya pendek, biasanya akan mengalami sleep apnea. Gangguan tidur sleep apnea itu cukup sering, tapi kadang kita masih muda, kita menyepelekan. Tapi kalau di luar negeri itu sudah jadi concern, karena tidur itu termasuk hak asasi. Jadi kadangkala orang-orang yang sleep apnea penampilannya adalah pada pagi hari nggak fresh. Kenapa? Karena dia bangun, habis ngorok dia bangun. Tidur lagi, bangun lagi, tidur lagi, bangun lagi. Ya, jadi tidurnya enggak fresh. Bangun pagi biasanya Pak ngeluhkan, pegel semua. Tidurnya cukup 7 jam, 8 jam, kok badan saya sakit semua? Hati-hati, mungkin bisa jadi ada gangguan dengan tidurnya.
ya. Jadi memang harus diteliti lebih lanjut. Ada sebuah alat namanya PSG, polisomnografi. Polisomnografi itu intinya ada alat untuk merekam aktivitas otak kita, aktivitas paru kita ketika kita tidur. Di Jakarta ada, di Surabaya ada, dan mudah-mudahan dikasih Ibu bisa mengadakan. Ya, PSG namanya, mungkin Bapak dan Ibu bisa searching di internet, polisomnografi. Itu adalah alat untuk melihat gangguan tidur. Ya. Kemudian untuk yang pertama, apa tadi? Bisa diulang sedikit? Pengganti kopi dengan snack. Oh, pengganti kopi dengan nyemil, ya. Makanya saya bilang, membentuk sebuah memori itu juga ada faktor kenyamanan. Ada seseorang yang sukanya belajar sambil mendengarkan musik. Loh, orang baca kok sambil dengar musik? Apa bisa fokus? Musik itu dipakai supaya otak kita santai. Tadi saya bilang yang pertama bahwa kadang kalau kita berusaha keras, ingat, jadinya enggak ingat. Jadi kita santai aja. Belajar harus santai. Mungkin kita dulu belajar SKS, sistem kebut semalam, belajar. Tentu saja tegang. Kadangkala kadangkala berguna. Tapi sebagian besar juga kan cuma untuk besok. 2-3 hari ya lupa lagi udah. Kalau kita ngulang belajar lagi, kan itu. Nah, makanya memori itu kenyamanan. Ada orang yang nyamannya dengan kopi. Saya nggak suka kopi, saya ada asam lambung, sakit mah, GERD. Saya sukanya ngemil. Ya boleh aja, silakan. Tapi itu bukan faktor penunjang. Saya harus ngemil pokoknya. Kalau nggak ngemil saya lupa. Enggak. Itu masa kenyamanan. Dan ya camilan pun kan harus dihitung, Pak. Sudah makan nasi, cemilannya roti, terus ada biskuit, ada wafer, 1 karbo, kedua karbo, tepung terigu kan karbo juga, keempat karbo, kelima karbo, keenam karbo, nah kan karbo terus, Pak. Ya, jadi memang ya setiap orang individu berbeda sih. Ada yang suka kopi, ada yang suka musik, ada yang suka sambil duduk, ada sambil berbaring, itu kenyamanan. Yang jelas pokoknya apapun itu atensi dan konsentrasi harus baik. Ya, jadi bukan ngemil, berarti semua orang harus ngemil, enggak. Itu. Oke? Sleep apnea tadi. Ya. Ya, yang Bapak tanyakan deep sleep. Memang betul. Tidur itu punya kedalaman. Jadi intinya gini, kalau kita tidur itu sebenarnya otak kita melakukan perjalanan tanpa disadari, ya. Tidur itu memiliki 5 stadium, 1 sampai 5, ya. Ini masalah kedalaman tidur. Semakin dalam, dampaknya akan semakin bagus untuk tubuh kita. Kalau kita bisa tidur fresh di pagi hari, bangunnya fresh, biasanya kita sudah mencapai deep sleep. Deep sleep itu tidur dalam. Mungkin gambarannya, mungkin kalau kena gempa bumi ya kita tidur aja. Itu deep sleep, ya kan? Semua orang bervariasi. Ada yang istilahnya berangkat tidur 1-2 jam kebangun. Karena apa? Deep sleep itu rata-rata dicapai sekitar 4 atau 5 jam sekitar 3 atau 4 jam dari awal tidur. Makanya kadangkala ada orang yang suka kencing. Tidur stadium 1, stadium 2, itu sekitar 1-2 jam. Kebangun lagi kencing. Ya kan? Habis itu tidur lagi. 1-2 jam bangun lagi. Kencing, tidur lagi. Nah, jadi tidak pernah sampai ke deep sleep. Paginya komplain. Badan saya pegel semua. Tidurnya cukup jam 9 sampai jam 5. Tapi gitu terus, Pak, kencing terus, Pak. Ya. Memang betul deep sleep itu harus dicapai. Makanya kadang ada beberapa obatan kita berikan. Tujuannya adalah pasien mencapai kondisi deep sleep. Nah, snoring atau sleep apnea itu adalah mengganggu. Tidur stadium 1-2, sleep apnea bangun lagi. 1-2 bangun lagi. 1-2 bangun lagi. Itu termasuk yang kita bilang faktor risiko gangguan tidur, sleep apnea. Sehingga pasien tersebut tidak bisa mencapai tidur dalam stadium 5. Seperti itu.
ya. Dan sleep apnea itu kalau kita teliti ternyata juga berhubungan dengan penyakit jantung. Mungkin Bapak dan Ibu pernah dengar ada orang yang meninggal waktu tidur. Itu salah satu clue-nya juga. Ada satu kasus juga seperti itu. Usia muda 40 tahun meninggal waktu tidur. Udah, pokoknya pagi bangun enggak ada, udah enggak bisa apa-apain. Itu kadang-kala dikaitkan dengan kejadian sleep apnea. Makanya sleep apnea itu kalau di kita memang kadang underdiagnose. Jarang ada pasien yang ke dokter kalau enggak sudah sangat parah, matanya merah, kantong matanya besar gitu ya, baru datang gitu. Kadang kita underdiagnose juga. Ya, mungkin seperti itu Pak. Ya. Bisa ditangkap Pak? Baik, masih ada penanya. Masih ada banyak Pak Dokter. Silakan, siapa yang duluan? Silakan. Nama saya Endang. Saya mau tanya, apakah pikun itu ada faktor keturunan? Itu aja. Baik, terima kasih Bu Endang. Betul, bahwa semakin diteliti, tadi sebenarnya sudah saya masukkan di slide, gangguan memori atau pikun itu dikaitkan dengan genetik. Memang betul, jadi ada faktor genetik. Beberapa penyakit, misalkan Ibu nanya, dok, stroke itu genetik enggak? Genetik. Serangan jantung genetik? Genetik. Ya, tapi percayalah, genetik itu tidak selalu muncul. Genetik itu kadang diwariskan. Misalkan, dok, gangguan tulang belakang, tulang bengkok, itu genetik enggak? Genetik. Karena apa? Kita ini kan keturunannya orang tua kita. Wajah kita, bentuk tulang kita, otak kita, semuanya mirip dengan orang tua, itulah genetik. Tapi kalau kita tidak merokok, kita lifestyle-nya bagus ya, walaupun orang tua kita pikun, kita mungkin enggak loh. Karena apa? Lingkungan, kita menciptakan lingkungan yang baik untuk otak kita, nggak ada stres, tidurnya bagus, olahraga bagus, doa bagus, ya aman Bu. Ya, jadi genetik selalu. Semakin diteliti sekarang semua penyakit itu ternyata genetik. Makanya di luar negeri itu ada pasien saya umur 20, dia udah screening. Di Eropa itu ada pengecekan. Jadi semua penyakit saraf, Parkinson, stroke itu kita bisa tracing dari genetik. Tapi selalu kita ingat, genetik tidak akan manifest kalau kita bisa intervensi. Jadi clue-nya adalah intervensi kita, Bu. Ya. Bisa ditangkap? Puji Tuhan. Ada satu lagi tadi penanya, silakan. Oh, masih ada dua juga di depan. Silakan. Yang di belakang duluan ya. Baik, silakan Bu terima kasih. berdiri. Selamat malam. Nama saya berdiri ya Bu. Baik, ya, nama saya Mei. Jadi pertanyaan saya adalah bagaimana mungkin ada habit-habit atau kebiasaan yang bisa dilakukan di rumah untuk memperbaiki memori mungkin pada sesuai stage umur misalnya, karena tadi dokter bilang demensia ini mungkin baru rekognisinya sekitar umur 60 tahun, tapi misalnya kita start early gitu di 40, saya kebetulan 40-an nih dok. Apa yang mungkin habit yang bisa kita lakukan di rumah untuk prolong gitu biar nggak tidak lebih cepat datangnya gitu. Itu dok. Terima kasih. Terima kasih. Ya, mengenai habit ya. Jadi kalau Bapak dan Ibu perhatikan ya, kalau dengar ya, bahwa di Jepang itu usia lanjut ternyata lebih banyak dari usia produktif. Makanya mereka bingung. Kenapa ya? Yang muda-mudanya dikit, yang usia lanjutnya 90 banyak sekali di Jepang. Kenapa? Ternyata setelah diteliti adalah disiplin. Ya, disiplin itu pada banyak hal, misalkan saya keluar, masuk pulang, saya taruh kunci ini tepat di sini. Besok pagi saya akan lakukan hal yang sama, berulang-ulang. Itu contoh kecil disiplin, mengembalikan barang pada tempatnya. Ya, kemudian disiplin misalkan pada aktivitas. Pokoknya jam 5 bangun. Jam 6 mandi, berikutnya olahraga, berikutnya makan. Jadi hidupnya tertata. Ya, ternyata itu juga salah satu kunci.
Ada sebuah idiom namanya lupa, latihan, ulangi, perhatikan, dan asosiasi. Artinya apa? Misalkan kadang kita lupa ngunci, kita harus terus, saya ngunci pintu. Kadang kita harus ngomong, saya kunci pintu. Nah, kuncinya kita taruh misalkan di laci nomor 1. Itu kita lakukan terus menerus, Bu. Ya, itu adalah salah satu trik misalkan pada orang tua kita, ya, mulai lupa, ya kita harus membantu dengan cara apa? Kasih lingkungan yang baik. Biarkan orang tua kita melakukan pekerjaannya, misalkan kayak yang simpel-simpel lah, kunci pintu, menutup jendela, tapi diulang-ulang. Lupa, latihan, ulangi, latihan, ulangi, latihan, ulangi. Seperti tadi saya bilang bahwa proses pengulangan itu sebenarnya latihan otak kita. Selain itu tentu saja seperti tadi secara umum, ya, kesehatan secara umum, kebugaran, jalan kaki. Orang di Jepang itu, apalagi kalau di Belanda, ya, kalau saya pernah ke Belanda, ke Utrecht, mobil itu tidak ada, mungkin sedikit. Yang ada adalah sepeda. Karena sepeda itu menggerakkan kaki kita, koordinasi kanan kirinya, jadi aktif bergerak. Kalau kita lihat orang-orang Belanda yang datang ke Bali ini mungkin umurnya 70, 80, masih jalan-jalan, Bu. Nah, di kita ini yang ya gimana? Mobil, ya kan? Cenderung mager, malas gerak, ya. Apalagi dengan kehadiran teknologi. Ya, orang Jepang walaupun teknologi mereka canggih, tetap jalan. Ada minimal targetnya lagi. Kadang ada 2,5 kilo per hari, 30 menit per hari. Itu saya bilang disiplin. Ya, mungkin seperti itu. Terima kasih, Dok. Ada mau ditambah, Bu? Cukup? Oke, kalau cukup. Ada satu lagi di depan, Ibu. Ya, itu Ibu Mike. Silakan. Nama saya Ibu Ripto. Saya mau nanya, semenjak saya mulai ini lansia ini, makan pagi nggak bisa. Jadi makannya hanya jajan aja. Jadi makan nasi itu paling pagi jam 12, jam 1 itu baru bisa makan nasi. Gimana, Dok, itu mengganggu kesehatan apa enggak? Usia berapa sekarang, Bu? Boleh tahu? 77. 77, Dok. Silakan, Dok. Mantap. Ya. Jadi mengenai pola makan, ya, seperti tadi saya bilang bahwa tidak menutup kemungkinan seiring tambah usia proses penuaan itu terjadi, Bu. Di rambut dari putih ke hitam, mau disemir ya tetap aja putih. Dari hitam ke putih, sorry. Kemudian contohnya pada kulit, ya, pada mata, katarak, ya. Begitu juga pada otak kita, memori, ya. Kemudian mengenai pola makan, kapasitas lambung kita juga menurun loh, Bu. Dulu mungkin kapasitas kita lambung besar, sekarang tambah usia kapasitasnya juga menurun. Bukan hanya dari sisi kapasitas, waktu pengosongan. Jadi dulu kita makan 1 jam kosong, lapar, makan lagi. Nah, pada usia lansia kadang pengosongannya lambat, sehingga seringan cepat penuh. Nah, itu kadang-kala juga mempengaruhi. Apakah itu sehat? Ya, kita kembalikan ke kondisi fisik kita. Sama kayak tidur. Saya tidurnya 4 jam, cukup enggak? Ya cukup. Orang saya bangun pagi fresh. Jadi setiap orang berbeda, Ibu. Ya, yang jelas kalau Ibu bisa ke sini, bisa hadir dan bisa berdoa, ya kita lihat bahwa Ibu sehat. Oke, kurang lebih seperti itu, Ibu. Iya, bisa, Ibu. Ditangkap. Masih ada yang lain yang mau bertanya karena, oh ya, hadir depan lagi, karena tidak hanya kasus pribadi, ya, mungkin Bapak Ibu di sini punya orang tua, kita mendampingi orang tua mungkin yang sudah mulai pelupa. Nah, bisa minta tipsnya tuh sama Pak Dokter, bagaimana menghadapi orang tua yang sudah mulai pikun-pikun. Silakan, siapa tadi yang pertama depan? Di belakang Ya, tadi duluan, saya. ya. Oh ya, silakan Ibu. Terima kasih, Dokter. Ini saya ada pertanyaan juga pengalaman pribadi saya sendiri. Apakah bagaimana caranya membangunkan orang yang sedang mendengkur?
dengan cara mengagetkan atau pelan-pelan? Ini pertanyaan saya. Tapi ini kalau masalah pengalaman saya pernah seperti ini. Saya tidur bersama suami itu, waktu itu saya itu sedang bermimpi. Jadi kayak bermimpi saya itu mau naik pesawat sama suami saya, kok saya belum naik, suami saya sudah naik pesawat. Lantas pesawat itu kok rusak. Jadi ada suara di mesinnya pesawat tuh bunyi krok gitu. Saya kan ketakutan. Saya bilang sama suami saya, "Pak, turun Pak, pesawatnya rusak Pak." Krok. Di antara mimpi saya itu saya itu pelan-pelan itu tersadar kok suara ini kok dekat sama saya. Nggak taunya suami saya yang ngorok krok gitu. Itu gimana dokter? Terus akhirnya saya itu tanpa sadar itu saya membangunkan dia dengan cepat. "Papa, bangun, saya ketakutan. Soalnya suara ngorok sama pesawat itu sama." Terima kasih. Iya. Sebenarnya untuk masalah cara membangunkan ya semua sama Bu. Yang penting jangan disiram air panas Bu ya. Ya, membangunkannya sama aja, mau ditepuk-tepuk, dipanggil, dicubit, boleh-boleh aja, tidak masalah. Cuman kita harus memperhatikan ya, tadi saya bilang itu, ada orang yang memang ngorok, jadi capek, lembur, kerja berat ya, ngorok, itu ya kita bedakan, ngoroknya ini ngorok abnormal, seperti tadi saya bilang, atau ngorok yang normal. Lah kalau ngoroknya normal, mendengkur gitu, nggak ada masalah, ibu bangunkan, ibu mengganggu berarti. Orang sudah tidur nyenyak, tidur stadium 5, ibu bangunkan lagi. Ya makanya tidak semua mengorok itu juga penyakit. Tapi memang itu jadi petunjuk. Misalkan, oh kalau suami saya ngorok, oh ternyata ada obesitas, ya ada diabetes, ya itu harus hati-hati. Ya memang faktor berat badan berpengaruh, ya kan? Oh suami saya tidak ada obesitas, kecapean. Kemarin 2 hari tidak tidur 2 hari. Hari ini tidur, pules banget. Semua dibayar tuntas kemarin. 7 jam tidur. Nah, itu ngorok juga, Bu. Jadi yang penting itu bukan membangunkannya tapi mengenali. Ini sebenarnya ngorok tidak normal atau ngorok normal sih? Seperti itu. Iya. Betul. Sudah Ibu? Oke, ada satu lagi penanya di depan, silakan. Nama saya Herlina, saya mau bertanya tentang ayah saya. Ini kejadian baru-baru aja. Sebelumnya ayah saya memang sudah tua, umur 77 tahun. Tapi dia ingatannya bagus. Sampai umur 77 tahun dia hitungnya bagus, kegiatannya berhitungnya bagus, kegiatannya dia berdagang. Jadi dia hitung tuh tanpa kalkulator sudah bisa cepat gitu. Makannya bagus juga, pokoknya kegiatan di luar bagus, tidur juga bagus. Nah baru-baru ini kejadian dia sakit, ternyata setelah diperiksa ke dokter itu pembengkakan di jantung sampai 62%. Masuk rumah sakit, itu setelah itu pulang. Nah setelah pulang mulai ada kejadian gitu dia habis kencing, ternyata air kamar mandi tidak ditutup, habis disiram tidak ditutup. Terus ditanyai sudah minum obat, dia bilang sudah. Tapi ternyata setelah dilihat di kotak obat, ternyata obat itu masih ada, masih utuh gitu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga ditanyai mau makan apa? Sudah kok, jadi kan sudah dikasih makan bubur. Padahal adik saya belum ngasih makan. Nah, apakah itu pengaruh dari pembengkakan jantung, sirkulasi udara ke otak itu apakah bisa memicu untuk lupa dalam dan jangka waktu yang pendek itu? Sedangkan berdasarkan dari yang tadi saya perhatikan itu kan itu ada jenjang waktunya untuk menuju ke untuk lupa itu. Kalau umur memang sudah tua, tapi dalam hal ingatan saya sebagai anak saya tahu ingatan ayah saya bagus. Gitu, sekian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Seperti tadi saya bilang bahwa sebenarnya kasus gangguan memori ini spektrumnya banyak sekali Bu. Tapi yang rata-rata yang dikenal di awam adalah Alzheimer. Alzheimer itu adalah proses penuaan pada otak berhubungan dengan genetik Alzheimer. Kejadiannya pelan. Tapi kalau itu terjadi mendadak,
kita harus pikirkan namanya vascular cognitive impairment atau bahasa awamnya adalah pikun karena stroke. Pikun karena stroke itu terjadinya mendadak. Jadi gambarannya misalkan nih, ini pikun karena usia atau pikun karena stroke sih? Biasanya kalau pikun karena usia, dia gradual, garis lurus. Tapi kalau pikun karena stroke, turun, steady state, turun, mendatar, turun. Jadi kayak anak tangga, ada periode memburuknya, ada periode stabilnya, buruk lagi, stabil lagi, buruk lagi, stabil lagi. Itu salah satu clue untuk membedakan ini penyebabnya apa sih? Alzheimer, Parkinson, kalau ibu tahu gangguan gerak tremor seperti yang dialami Muhammad Ali itu dulu. Parkinson juga salah satu hal yang menyebabkan demensia atau pikun. Nanti berbeda lagi namanya, demensia Lewy bodies atau yang lain-lain. Nah, tapi kalau itu pikun mendadak, kita harus pikirkan apa enggak ini stroke. Ya. Kalau dikaitkan dengan gangguan jantung pembengkakan, harus diteliti lagi. Tidak mungkin kan jantung tiba-tiba besar seperti itu. Pembengkakan jantung paling sering biasanya beliaunya ada hipertensi. Ceritanya hipertensi dulu. Setelah hipertensi, bentuk jantungnya tambah gede, yang kita bilang dengan pembengkakan jantung. Bukan hanya pembengkakan jantung, koronernya, ya, pembuluh darah arteri di jantungnya mungkin sudah ada sumbatan, ya. Dan ibu harus pikirkan, kalau sudah satu arteri tersumbat di jantung, pembuluh darah jantung tersumbat, tidak menutup kemungkinan di kepalanya juga tersumbat. Begitu juga sebaliknya, kalau orang sudah mengalami stroke, tidak menutup juga kemungkinan ada penyumbatan di jantung. Karena pembuluh darah manusia itu universal. Bukan hanya saya maunya nyumbatnya di jantung saja, saya tidak mau di kepala, tidak bisa. Pembuluh darah itu universal. Satu tersumbat, tinggal tunggu waktu untuk yang lainnya. Ya, jadi kalau kasusnya ibu ya harus diperhatikan, bukan bengkak jantung langsung ke memori. Jangan-jangan ini proses penyakit pembuluh darah yang terjadi di jantung dan terjadi di kepala. Kurang lebih gambarnya seperti itu, penanganannya ya berbeda. Itu. Misalkan, kalau pikun katanya harus disuruh aktivitas, harus terus jalan-jalan. Enggak bisa. Pembengkakan jantungnya kita harus perhatikan. Kalau kita suruh push jantungnya, Bu. Ya, tentu saja itu setiap kasus harus kita pelajari. Ya, seperti itu. Masih ada? Masih banyak Pak Dokter. Silahkan di depan dulu. Selamat malam, Shalom. Selamat malam. Saya Siska. Saya mau bertanya dok, dari tadi kan kita ngebahas masalah demensia ya. Sebenarnya apa sih penyebabnya demensia itu? Kebetulan saya punya teman yang orang tuanya ya umurnya sekitar 70-an. Dan beliau sekarang lagi sakit. Itu suka marah-marah, lupa, anak sendiri lupa, keluarga juga lupa, seperti itu. Apa yang bisa dilakukan, maksudnya latihan-latihan apa yang bisa dilakukan untuk menghadapi orang tuanya seperti itu gitu loh. Untuk keluarganya sendiri. Dan saya juga pernah ada pengalaman, ini papa saya almarhum. Papa saya itu stroke waktu itu. Dan sebelum ada mengikuti operasi karena ada pendarahan di kepala, itu beliau seperti semua memori yang dulu-dulu itu keinget lagi gitu loh. Jadi kayak cerita gitu loh dok. Kebetulan kan papa saya itu accounting tax kayak gitu kan, freelance. Jadi yang beliau ingat itu adalah bagaimana caranya membuat pembukuan seperti itu. Dipanggil lah semua teman-temannya seperti apa, ini filing tolong di-filing, ini tolong dibukukan seperti ini. Nah, itu termasuk penyakit apa itu, jenis apa itu? Mungkin bisa dijelaskan dok ya. Terima kasih. Jadi seperti tadi saya bilang bahwa demensia itu pokoknya intinya adalah ada gangguan memori, itu dulu. Yang kedua adalah gangguan activity daily living. Artinya apa? Aktivitas sehari-hari sudah pasti terganggu. Ada gangguan memori, ada gangguan aktivitas. Sudah cukup dua itu sudah masuk ke demensia. Nah, setelah itu kita bedakan.
ini demensia atau pikun yang mana? Pikun karena usia, pikun karena penyakit. Nah, kalau penyakit biasanya yang paling sering di ras Asia adalah vaskular. Seperti tadi saya bilang, stroke, mini stroke, stroke kecil berulang-ulang ya. Kemudian penyebab lainnya misalkan Parkinson gangguan gerak yang tremor itu juga salah satu yang menyebabkan proses demensia. Demensia yang lain ada, contohnya demensia HIV. Usia muda, pakai narkoba, alami HIV, on treatment, kognitif menurun. Itu sering pada Asia usia muda. Ya, kemudian faktor lain, minum alkohol, rokok, ya, terus kemudian narkoba. Itu beberapa hal yang di Indonesia cukup sering. Ya, itu faktor risikonya. Terus kemudian untuk pencegahannya ya, pencegahannya yang pertama tentu saja mengenali secara dini. Ada 3 tadi, forgetfulness, MCI, atau sudah demensia. Intinya kita mengenali. 1, kalau itu sudah lupa, kita pancing kadang, kita kasih clue. Kalau beliaunya masih bisa, ya berarti ini masih forgetfulness. Tapi kalau sudah dipancing, dikasih clue-clue, sudah tidak bisa, hati-hati. Ini MCI. Nah, kondisi MCI atau minor cognitive impairment atau istilahnya ya sudah mulai ke arah demensia, itu kadang disertai oleh perubahan perilaku. Seperti tadi saya bilang di 10 tanda demensia itu juga salah satu petunjuk dari website Kemenkes bahwa awam itu tolong lihatkan kalau ada salah satu atau salah 2 dari 10 gejala ini, itu kita harus aware. Semakin dini kita kenali stadium yang MCI itu, kadang MCI kita bisa reversal, kita bisa kembalikan. Pasien pikun karena stroke, seperti tadi saya bilang, pikun stabil, ini bisa panjang. Dengan cara ya kenali faktor risikonya. Kalau itu misalkan stroke, ya berikan pengencer darah, tensinya kita atur, kolesterol, kalori kita atur, semua kita atur, sehingga dia tidak turun lagi, dia steady state dan bisa panjang. Ya, nah tanda yang lain dari demensia kalau sudah berat memang adalah suka mengulang-ulang. Jadi dia ngulang-ulang, dia manggil. Yang tadi saya bilang bahwa long term memory biasanya aman. Nah itu pekerjaan, saya accounting semua dia jadi accounting, ya memang itu. Nah kalau sudah ada kayak gitu ya memang kita wajib curiga, apa enggak ini sebuah demensia, apakah Alzheimer atau demensia karena vaskular, karena stroke atau oleh penyakit yang lain. Tanda-tandanya yang Ibu sebutkan tadi, kalau Ibu teliti lagi yang di 10 tanda Kemenkes itu memang ya cocok ya, ada perilakunya jadi kasar seperti itu ya, yang kalau bahasa medisnya BPSD, behavior psychological symptom of dementia. Kadang bukan perilaku, tapi mudah marah, cemas, depresi. Orang yang dulunya ceria, perubahan perilaku, depresi. Ya, itu kadang juga jadi petunjuk. Kadang ada halusinasi, kayak schizofren gitu ya. Itu juga harus kita, apa enggak ini sebuah proses demensia. Seperti itu. Ya, mungkin seperti itu. Oke. Saya beri kesempatan satu penanya lagi. Silakan. Terima kasih. Nama saya Eva. Saya punya riwayat hipertensi dari muda, dan saya ingin penjelasan dari dokter apa yang saya alami. Saya itu bisa lupa sama sekali dengan apa yang saya lakukan tadi, seperti saya memanaskan sesuatu di kompor, itu saya tinggal untuk memindahkan motor, saya bisa tidak ingat sama sekali kalau saya sedang memanaskan makanan. Itu kejadian beberapa hari yang lalu, itu karena HP saya ketinggalan di dapur, saya dengar ada suara HP, saya ke dapur, baru saya tahu sudah bunyi, sudah begitu. Dan beberapa tahun yang lalu pun juga seperti itu, sampai sudah meledak lagi itu. Panci sudah itu. Terus saya pakai masker tuh sudah di sini. Saya bingung cari kemana-mana masker itu, ternyata ada di sini. Apakah itu satu penurunan memori
Itu dok yang saya tanyakan. Terus yang kedua, kalau mau tidur, ini saya nyampaikan ini, kalau mau tidur itu harus mendengarkan musik dulu supaya bisa tidur gitu. Itu apakah berbahaya enggak kalau terus berulang-ulang dilakukan seperti itu? Itu, makasih dok. Eva boleh tahu berapa usia sekarang? 51. 51 dok. Iya, pada prinsipnya jika seseorang mengeluhkan seperti ibu tadi, dok saya sering lupa naruh kompor saya nyalakan, kita sudah wajib curiga. 50 tahun ke atas sudah mulai ada gangguan memori, kemudian ada faktor risiko hipertensi, ya kita sudah wajib curiga, apa ndak ini adalah sebuah stroke kecil di otak kita, ya. Nah kemudian seperti tadi ibu bilang, saya ini manasi kompor, saya nyalakan sambil saya manasi mobil. Ingat bu, multitasking, ya. Seiring dengan pertambahan usia, multitasking mungkin akan semakin sulit. Kadangkala itu clue-nya. Kita masih merasa mungkin, wah pokoknya saya punya kebiasaan sambil nulis, sambil ngomong, sambil dengerin. Ya, nah ya mohon maaf, memang tambah usia, speed processingnya kan menurun bu. Nah sehingga sarannya adalah lebih ke arah satu aktivitas. Kalau ibu manasi menyalakan kompor, tunggu sampai kerjaan selesai, baru kerjakan pekerjaan berikutnya. Kadang dengan merubah perilaku kita, itu pikunnya hilang juga. Nah itu kita bilang itu masih forgetfulness, ya. Apalagi ibu bisa cerita, dulu saya pernah loh dok manasin mobil. Lah ini kan memorinya ibu utarakan ke saya, ya. Jadi kalau dari sini, dari omongan ibu aja, ya layak untuk dievaluasi. Tapi apakah saya sudah demensia? Belum. Forgetfulness atau mudah lupa mungkin iya, ya. Dan di klinik kita ini punya scoring. Oh iya, Bapak dan Ibu, sebenarnya di website itu ada istilahnya quiz untuk menilai memori kita, ya. Ada sebuah website, nanti bisa dicari, itu dengan cara melakukan kayak permainan game, ya. Ada gambar, nanti kalau gambarnya sama kita pencet. Nah itu kita bisa jadikan panduan. Kalau di luar negeri screening seperti itu sudah lazim. Orang-orang, dok saya tes di website ini kok memori saya sekian, itu ada scoringnya bu. Nah dari sana dokternya udah mulai curiga, wah udah mulai menurun nih. Nah kita teliti lagi, ada tes. Biasanya kalau ke praktek kita kasih pertanyaan, namanya MMSE, Mini-Mental States of Examination. Artinya kita kasih pertanyaan, bu ini tanggal berapa, ini hari apa bu, sekarang tanggal berapa, bulan berapa, tahun berapa, ibu di mana, sekarang musimnya apa, seperti itu. Kita tes terus, ini di mana bu, lokasinya ini di mana, jalan apa, rumahnya nomor berapa, nomor teleponnya berapa. Itu kita pancing. Kita biasanya kalau ada gangguan memori kita screening, kita tanya. Dari sana kita scoring, muncul, oh ternyata ibu ini masih normal memorinya, ibu cuman forgetfulness atau mudah lupa. Nah, itu. Jadi mudah lupa kita telusuri, oh ternyata ibu multitasking, seperti itu, ya. Ada lagi? Tidur gimana? Oh ya, kebiasaan sebelum tidur itu sebenarnya itu tadi saya bilang, ada orang yang belajar dengerin musik, salah? Enggak. Ada orang tidur sambil dengarkan musik, salah? Enggak juga. Cuman harus hati-hati penggunaan headset. Di bidang THT ada namanya gangguan tuli karena paparan dari headset. Nah itu mungkin yang harus diperhatikan. Kalau masalah musik waktu tidur enggak masalah, karena pada anak-anak pun, anak kecil sekarang kan ada yang musik-musik instrumen ketika tidur itu kan malah diputar supaya tenang tidurnya. Tapi kalau ibu pakai headset, nah itu biasanya hati-hati, nanti larinya ke arah gangguan pendengaran. Mungkin seperti itu. Terima kasih. Artinya tidak salah ya dok, tidak salah. Apa dokter mau beri kesempatan satu penanya lagi atau sudah selesai? Boleh.
Jika masih ada, silakan. Kalau masih ada satu lagi dibuka sebelum ditutup. Begini dok, mungkin saya sekarang bukan bertanya, tapi melihat dari pertanyaan-pertanyaan tadi dan juga paparan dok tadi itu kan, ketika kita sudah mengenali salah satu atau salah tiga dari ciri-ciri menuju ke demensia, baik itu ketika itu tahap awal, kapan kita masih harus, bagaimana kita tahu itu akan terjadi, dan juga apakah ada tes selain tes yang dokter bilang di web tadi, apakah ada tes yang bisa dilakukan di rumah sakit, dan itu kapan dilakukan? Kapan kita aware gitu untuk kita melakukan, bukan menunggu sakit dan juga ternyata kayak seperti tadi stroke atau serangan dan sebagainya, tapi ketika kita masih sadar-sadar seperti C. Eva tadi katakan bahwa oh dari multitasking ternyata udah nggak boleh multitasking lagi gitu. Nah itu kan kita harus aware. Apakah ada tes di rumah sakit atau apa yang harus kita lakukan untuk tahap awal dok sebelum kita berhadapan dengan dok Yohanes gitu? Ya. Silakan dok. Ya, jadi kalau kita di Perdosi atau perkumpulan dokter saraf, kita selalu paparkan bahwa apapun itu yang mengganggu fungsi seseorang, kita harus amati. Kita tidak boleh menyepelekan. Ringan pun kita harus teliti. Bahkan mungkin itu kadang-kadang petunjuknya. Jangan terlalu mudah menggampangkan. Pasien datang misalkan seperti ibu tadi, saya kompornya sering kebakar. Nah kita harus aware, kita tidak boleh, ibu ini, teliti dulu, pelajari dulu, karena setiap orang berbeda. Ada yang nanti arahnya ke stroke, ke arah Parkinson, atau kadang-kala tumor. Ya, tumor-tumor di daerah lobus temporal, keluhannya pikun bu. Ya, pikun, tambah lama. Duh, ternyata jadi kepala juga ada, ternyata tumor. Ya, jadi itu clue-nya. Lupa tapi umur 40. Teliti, oh ternyata HIV. Ya, karena HIV juga kadang-kadang ada hubungan dengan demensia. Seperti itu. Jadi apapun keluhan kita harus aware. Kemudian mengenai pemeriksaan penunjang, ya paling tidak ada imaging, foto kepala. Apa itu CT scan atau MRI? Mana yang dipilih, CT scan atau MRI? Tergantung dokternya curiga apa. Kalau dokter misalnya curiga, oh ini ke arah stroke ya atau tumor, MRI mungkin pilihannya. Ini ada riwayat trauma, takutnya perdarahan, CT scan cukup. Ya, jadi sebelum melangkah ke pemeriksaan lebih lanjut, mungkin lebih pasnya konsultasi dulu. Kita lihat. Ya, kadang malah kemarin ketemu demensia atau pikun karena cemas. Jadi orang tua meninggal sendirian, tidak punya kakak, adik, saudara, jadi lonely, sendirian, sedih. Ternyata gangguan depresi dulu, baru ke arah gangguan memori. Ya, jadi kalau pemeriksaan kita bisa lakukan ya imaging. Tes darah juga ada, seperti kondisi metabolik, kolesterol, gula darah ya. Ada ApoE juga, itu faktor genetik kita bisa teliti ya. Kemudian screening genetik belum populer, tapi mungkin kedepannya akan ada. Jadi usia-usia muda 20-40 tahun kita screening secara genetik seperti itu. Gini itu. Terima kasih dok. Pada akhirnya kita dapat menyelesaikan seminar kita malam hari ini. Saya ucapkan banyak terima kasih, dan kami juga dari GBI Shalom mengucapkan banyak terima kasih dok untuk pemaparan yang luar biasa menjadi pengetahuan kita semua. Dan semoga apa yang sudah diinformasikan tadi oleh dokter bisa menjadi aware kita di awal. Jangan menyepelekan sesuatu di dalam tubuh kita, karena tubuh kita unik. Kita akan selalu diberikan tanda-tanda oleh tubuh kita sendiri sepanjang kita mau peduli akan kondisi perubahan kita sendiri. Kemudian jaga makan, berolahraga, beraktivitas sekalipun kita sudah usia. Jangan pernah berhenti untuk bergerak. Itu juga salah satu terapi. Dan terakhir tadi pesan Pak Dokter, tidur yang cukup. Ini memang bagi usia-usia lanjut itu memang tidak mudah ya. Bahkan sekarang anak-anak muda juga itu nggak ngerti siang jadi malam, malam jadi siang. Itu juga anak-anak orang tua juga mesti mulai perhatikan anak-anak kita supaya tidak membalikkan waktu. Jadi mungkin kita agak sedikit keras dengan anak-anak ya. Itu perlu diperhatikan kalau mau generasi kita akan menjadi generasi yang brain ya, yang memiliki kemampuan yang bagus dan kesehatan yang bagus. Karena itu juga akan menjadi beban sendiri kita orang tua.
Terima kasih banyak Pak Dokter, terima kasih tim dari Rumah Sakit Kasih Ibu, dan saya kembalikan ke MC. Kita beri aplaus untuk Pak Dokter dan tim. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih Bapak Dokter dan Ibu Ayu sebagai moderator. Oke, selanjutnya saya akan, oh iya Pak Dokter mau menyampaikan hadiah untuk penanya yang terbaik dulu ya. Siapa penanya terbaik? Satu soalnya ya, susah ya Yang Dokter. paling senior. Oh yang paling senior, iya. Yang tadi pertanyaan paling senior. Ibu Ripto silakan maju. Silakan maju Ibu, terima hadiah dari Pak Dokter. Baik, bisa di tengah biar dokumentasinya bagus. Nice. Terima kasih, Dok. Bu foto dulu Ibu Rita, ya foto dulu. Maaf lupa. Baik, terima kasih Ibu Rita sudah menjadi penanya yang terbaik ya, udah dapat hadiah. Oke, berikutnya saya akan panggil ketua perwakilan dari Komisi Pria untuk bisa memberikan kenang-kenangan buat Bapak Dr. Yohanes dari kami Komisi Umas Pria dan Wanita. Sekali lagi bisa ke sini Dokter. Di tengah Pak Krisna biar bisa difoto dengan baik. Ya, sebentar lagi kita akan persiapkan diri, kita akan foto bersama nanti di sini ya Bapak Ibu, biar ada dokumentasi yang bagus ya. Dan sebelum kita foto bersama, dari tim Kasih Ibu akan memberikan sedikit penjelasan singkat tentang ya Pak Thomas yang akan menjelaskan lebih detail. Silakan Pak Thomas untuk waktunya. Baik ya. Shalom semuanya, selamat malam. Boleh tepuk tangan nggak buat kita semua? Salam sehat selalu, salam semangat selalu ya. Terutama nih buat, boleh dikatakanlah abang, karena saya juga sebentar lagi juga tua juga ya. Ada abang-abang, ada kakak-kakak juga, dan ada ibu-ibu juga, dan ada omah ya. Omah selamat malam omah, sehat selalu omah. Ya baik, saudara-saudariku semua, luar biasa sekali malam ini kita mendapatkan berkat yang luar biasa ya Bu Ayu ya. Bukan hanya kita mendapatkan kesehatan, tetapi kita mendapatkan informasi yang luar biasa untuk malam ini. Tentunya kalau kita pikir, buat apa sih kita hidup kalau kita menahan sakit, itu aja kan. Nah, tapi yang lebih penting lagi, buat apa kita mengobati kalau kita bisa mencegah. Tepuk tangan buat kita semua. Ya. Nah, kabar baik buat teman-teman semua, ibu-ibu, oma, bahwa kami di Rumah Sakit Kasih Ibu ini selalu mempunyai orientasi ya, suatu punya perhatian untuk kita semua. Dan kabar baiknya adalah berhubungan dengan materi kita pada malam hari ini, ternyata kami juga mempunyai bagaimana caranya untuk mengetahui, mendeteksi dini ya. Setidaknya kita jangan sampai kita mengobati ya, tetapi bisa mencegah. Nah, caranya bagaimana? Nah, ini ada kabar baru bahwa kami mempunyai beberapa yang disampaikan Dr. Yo ya. Kami mempunyai penunjang juga yang bisa mendeteksi dini adanya penyakit Alzheimer. Atau tadi yang disampaikan Dr. Yo, seberapa parakah? Apakah kita sudah memasuki Alzheimer atau belum? Atau mungkin karena pikun biasa? Atau mungkin kita ada sesuatu? Mungkin ada sesuatu itu artinya ada tumor di otak atau apa. Nah, mungkin bukan awam lagi buat kita ya. Sudah tahu semua bahwa kita di semua rumah sakit itu ada pemeriksaan yang bisa memeriksa kepala. Nah, tadi disampaikan oleh Dr. Yo, kita mempunyai alat namanya multi slice CT scan 128 slice. Itu yang slice-nya itu sudah mumpuni sekali, yang sudah bisa memeriksa dengan beberapa dimensi ya Bu Ayu ya, dan semuanya. Jadi ini speknya cukup bagus untuk melihat gambaran-gambaran di kepala kita. Nah, kabar baiknya untuk malam hari ini, sebetulnya tadi dari awal saya sudah mau membawa voucher ya, tapi karena
malam, kebetulan kita ada acara juga, tapi nanti bolehlah Bu Ayu ya, nanti kontak saya kasih. Jadi khusus untuk malam ini, untuk oma, opa atau semua kita ingin melakukan pemeriksaan CT scan atau MRI, kami untuk umat kita semua mempunyai yang harga yang special price lah, harga khusus. Tepuk tangan buat kita semua. Ya, jadi antara lain ini jenis pemeriksaannya adalah MRI kepala, CT angiografi atau CT jantung, ada EEG atau elektroencephalografi, ada juga itu namanya TMS. TMS itu adalah transmagnetic stimulasi, dan ada juga ENMG atau kalau kita bahasa Inggris kan adalah elektroneuromeografi, dan alat-alat ini semuanya nanti berhubungan dengan Dr. Rio untuk mendeteksi sampai di mana kita melihat apakah kita sudah parah betul belum, apa mungkin saat ini ternyata memang sudah memasuki saat-saat kita mendekati demensia atau mungkin ada gangguan lain. Nah, pemeriksaan-pemeriksaan yang baru ini adalah merupakan COE kami atau alat-alat fasilitas di Rumah Sakit Kasih Ibu di Denpasar. Kebetulan Dr. Rio ini prakteknya di Rumah Sakit Kasih Ibu di Denpasar, dan Thomas sendiri kebetulan PIC untuk clinical partner untuk di Rumah Sakit Kasih Ibu Denpasar. Oke. Lalu tadi kan Dr. Rio juga mengatakan bahwa nanti ada pemeriksaan untuk pemeriksaan metabolik ya dok ya. Ada kolesterol, trigliseridnya, ada HDL, LDL, gula darah, at random atau gula darah nanti gula darah kalau at random itu janjian dulu ya dok ya. Ya harus puasa dulu ya dok. Nah itu kita punya paket juga ya. Nanti hubungin juga, nanti nanya-nanya kira-kira berapa sih? Nah itu, mungkin nanti bisa kita komunikasi ya Bu Ayu ya. Nanti dikoordinir aja siapa yang ingin periksa, nanti Thomas akan berikan nomor handphonenya. Tentunya untuk malam ini pasti kami akan memberikan special price atau harga khusus ke umat kita semua ya. Nah itulah yang ingin saya sampaikan. Dan satu lagi, ternyata tadi siang saya minta ke dokter, ke direktur juga, boleh nggak kalau untuk umat kami, untuk umat kita semua kita mempunyai pemeriksaan lagi, yaitu calcium score. Jadi calcium score itu ada pemeriksaan untuk melihat jumlah kalsium ya dok ya, jumlah lemak ya di jantung ya, di arteri jantung, untuk melihat plak ya dok ya, plak-plak di arteri jantung. Itu luar biasa loh, jarang-jarang ada orang bisa. Kadang-kadang begini, bapak-bapak ibu pasti merasakan, saya juga takut. Waktu itu saya pernah trial untuk calcium score Bu Ayu, masuk ke dalam ruangan itu aja saya takut jangan-jangan plak saya banyak dan itu resiko penyakit jantung. Tetapi ternyata puji Tuhan semuanya hasilnya baik. Nah jadi jangan takut ibu-ibu bapak-bapak semuanya, kalau mau mengetahui jumlah plak di dalam saluran perifer jantung itu periksakan ya. Ya kita berdoa aja, mudah-mudahan bagus. Kalaupun nggak bagus pasti ada tindakan yang akan kita lakukan untuk nextnya. Nah mungkin itu aja ya. Jadi tadi ada beberapa pemeriksaan. Yang terakhir itu adalah calcium score, CT calcium score itu untuk memeriksa jumlah plak di dalam jantung kita. Dan saya sudah usahakan untuk kembali bagi yang ingin berminat untuk melakukan pemeriksaan atau screening, silakan nanti ya dikoordinir. Saya akan tinggalkan nomor kontak saya dengan setia kapan pula saya jemput ke rumah. Ya, itu aja bapak-bapak ibu semua ya, pesan dari saya, dari Thomas. Mudah-mudahan kita sehat semua ya, selalu bersyukur, berpikiran positif dan selalu melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Amin. Terima kasih, shalom, selamat malam, sehat untuk kita semua. Oke, saya langsung undang Bapak Wayan Sugro untuk menutup dalam doa dan juga untuk doa berkat. Doakan yang ulang tahun juga ya, Bapak Wayan. Oke, silakan. Ya, makasih Mary. Pertanyaan terakhir dokter, ini serius. Tadi ada lupa, apa tuh lupa itu latihan ulangi, P sama A nya belum ketangkep dokter. Perhatikan dan asosiasi. Catat ya teman-temannya, nanti kasih tahu saya. Lupa gitu ya. Jadi supaya tidak lupa harus ada latihan, ada ulangi, kayak naruh kunci gitu, terus perhatikan dan asosiasi. Oke, mari kita berdiri. Saya ucapkan sekali lagi terima kasih untuk Pak Dokter dan seluruh tim Rumah Sakit Kasih Ibu dan juga teman-teman dari gereja lain yang sudah setia mengikuti seminar ini sampai akhir. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Ada satu ayat saya bacakan. Mazmur 119 ayat 2, ada hubungan dengan lupa.
Berbahagialah orang-orang yang memegang peringatan-peringatannya, yang mencari Dia dengan segenap hati. Jadi kalau kita mau bahagia, ya itu kita ingat peringatan-peringatan Tuhan, firman Tuhan. Bu Ayu tadi sudah singgung dengan membaca firman, dengan mendengar firman, kita tidak akan gampang lupa. Mari kita bersyukur. Terima kasih untuk malam hari ini, adalah anugerah yang besar yang Tuhan berikan dan percayakan kepada kami. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus, kami mau menjaganya dengan tanggung jawab seperti yang Tuhan sudah berikan. Sesungguhnya Tuhan menciptakan kami sempurna karena kami adalah gambaran-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur ada masa lalu yang salah yang pernah kami lakukan, kami mohon ampun kepadamu dan kami mau menjaga langkah hidup kami hari-hari ke depan, khususnya kami mencari perkara-perkara yang ada Tuhan berikan, yang Tuhan percayakan, yang ada di atas. Kami memikirkan perkara-perkara yang kekal dan kami tahu itu dampaknya akan sangat besar pada tubuh kami, pada jiwa kami, dan pada roh kami. Terima kasih Tuhan sudah memberkati tim dokter dan juga tim rumah sakit Kasih Ibu yang sudah melayani malam hari ini dengan segenap hati. Tuhan menyertai seisi keluarganya. Tuhan juga memberkati seluruh yang berulang tahun sepanjang bulan Juli ini, baik dari umas, dari pria, dari wanita, yang berulang tahun pribadi maupun ulang tahun pernikahan. Tuhan memberkati kami semua, karena Engkau Allah yang sangat senang memberkati umat-Mu. Terima kasih Bapak Ibu Gembala dalam pelayanannya. Tuhan memberkati sehingga kami boleh bertemu lagi di pekan yang depan. Kami percaya Tuhan menyertai kami semua. Terpujilah Engkau, segala kebaikan telah Engkau rancangkan bagi kami semua, dan kami hidup karena janji Tuhan. Kami bersyukur kepadamu malam hari ini. Turunlah berkat seperti Tuhan memberkati Abraham, memberkati Ishak, memberkati Yakub menjadi bangsa yang besar. Demikian juga Tuhan sudah memberkati generasi orang tua kami. Tuhan menyertai dan memberkati generasi kami. Bahkan juga Tuhan memberkati generasi anak cucu yang Tuhan sudah percayakan kepada kami, sehingga kami adalah generasi yang diberkati dari hari ke hari, dari waktu ke waktu, menikmati kebaikan Tuhan. Dan kami sangat percaya berkat dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus itu sudah dicurahkan kepada kami sampai selama-lamanya, dimeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Amin.